pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Dea Yujihan dalam program Teras Negeri. Pemirsa, program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Dan hari ini sudah hadir bersama kita secara virtual ada Bapak Bupati Goa, Sulawesi Selatan, Bapak Adnan Purihta Ihsan. Namun sebelum berbincang dengan Bapak Adnan, saya akan bacakan terlebih dahulu profil singkat dari beliau. Adnan Purihta Ihsan telah menjadi Bupati Goa sejak tahun 2015. Pria kelahiran 9 Maret 1986 ini sebelum menjabat sebagai Bupati Goa pernah menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan selama 2 periode. Dan pada tahun pertamanya, Adnan mengupayakan renovasi Masjid Agung Syekh Yusuf yang menjadi masjid kebanggaan masyarakat Goa. Saat pertama Adnan menjabat sebagai bupati, masjid tersebut masih dikelola oleh yayasan. Ia pun mendorong agar pemerintah bisa terlibat dalam proses renovasinya. Pemkot Goa dan yayasan sepakat kepemilikan masjid kemudian beralih menjadi aset Pemkab Goa. Pada tahun keduanya, yakni di tahun 2017-2018, Adnan sebagai bupati mulai menggenjot pembangunan fasilitas publik lainnya seperti lapangan Syekh Yusuf dan ruang terbuka hijau Syekh Yusuf Discovery. Lalu di sektor pariwisata, Adnan melihat daerah Malino berpotensi menjadi destinasi wisata nasional. Dan Malino yang sebelumnya menjadi tujuan destinasi daerah digenjot lagi agar lebih eksis dengan membuat acara tahunan yang diberi nama Beautiful Malino. Event tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun, yakni 2017 dan 2018. Di sektor pendidikan, Adnan dan jajarannya membuat program pendidikan gratis di sekolah-sekolah. Dan tidak hanya itu, Adnan yakin dan menargetkan Goa bisa menjadi kabupaten pendidikan pertama di Sulawesi Selatan, mengingat sudah banyak perguruan tinggi yang berdiri, yakni Universitas Islam Negeri Alauddin, STPDN, Kampus Teknik Universitas Hasanuddin, dan kampus-kampus lainnya. Lalu bagaimanakah perkembangan dari kemajuan Kabupaten Goa? Langsung saja kita tanya ke Bapak Bupati. Halo Bapak Adnan, apa kabar? Halo, baik dan sehat, Selamat alhamdulillah. pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah kalau sehat. Iya, wah senang banget nih bisa bergabung di Teras Negeri bersama Tempo hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas promosi doktoralnya kepada Bapak Adnan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Amin, Terima amin, kasih, terima amin. kasih. Baik, sama-sama Bapak. Nah, ini kita sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut, sebetulnya saya pengen dengar dulu nih, kalau tadi kita sudah saya sampaikan gitu ya, pencapaian-pencapaian Bapak Adnan, tapi kita juga pengen gitu ya, pemirsa mendengar langsung seperti apa sih cerita perjalanan karir dari seorang Bapak Adnan Purihta Ihsan. Nah, itu langsung aja deh sama Pak Adnan sendiri, silakan Pak. Berbicara karir ya. Kalau Ya. karir memang saya dari SD itu memang secara tidak langsung itu telah dipersiapkan oleh almarhum bapak saya. Jadi sejak SD itu saya udah diikutkan pramuka. Mulai dari siaga, penggalang sampai dengan penegak, sampai dengan pandegat. Itu mengikuti Jambore Nasional pada tahun 1996. Itu dipaksa waktu itu untuk mengikuti Jambore Nasional. Dan waktu itu sempat ya yang namanya anak kecil disuruh tidur di hutan, mengikuti jurit malam dan lain-lain, pasti orang biasa bilangnya ngedumel ya, protes lah kira-kira begitu. Tetapi waktu itu almarhum bapak saya mengatakan bahwa udah ikut aja, nanti kamu tahu sendiri manfaatnya seperti apa. Jadi waktu itu saya udah diikutkan. Nah, kemudian saya umur lepas dari SMA itu sudah masuk beberapa organisasi. Di usia 22 tahun waktu itu saya udah memegang salah satu cabang olahraga, yaitu olahraga tinju. Ya, saya suka juga dengan tinju memang. Jadi di usia saya 22 tahun udah menjadi ketua Pertina, Persatuan Tinju Amatir Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada usia 23 tahun, saya pertama kali tahun 2009 itu maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu itu saya maju melalui Partai Demokrat.
Jadi maju melalui Partai Demokrat dan dapilnya Makassar, bukan daerah pemilihan Kabupaten Goa. Kenapa? Waktu saya meminta izin kepada bapak saya katakan bahwa mau maju sebagai calon anggota DPRD, kata-kata bapak saya itu cuma satu, boleh, saya restui kau maju sebagai anggota DPRD, tetapi saya cuma minta satu, tidak boleh mengambil daerah pemilihan Kabupaten Goa. Sementara waktu itu banyak juga teman-teman yang juga anak dari seorang kepala daerah itu maju melalui daerah pemilihan melalui daerah pemilihannya. Tetapi saya waktu itu dilarang oleh almarhum bapak saya, dia sampaikan bahwa kalau kamu terpilih atas kerja dan kinerja seluruh timmu yang ada, semua orang tetap mengatakan karena saya bupati di Goa. Jadi cari daerah pemilihan lain, kalau kalah jadikan pengalaman, kalau menang itu berarti kau udah pantas dan layak untuk masuk dalam politik. Alhamdulillah pada tahun 2009 itu saya maju sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan memperoleh suara terbanyak. Sekitar kurang lebih 32.000 saya dapatkan suara waktu itu. Nah, kemudian pada tahun 2014 maju lagi sebagai calon anggota DPRD dari daerah pemilihan yang sama, tetapi udah beda partai. Partainya udah Partai Golkar waktu itu. Maju sebagai anggota DPRD melalui Partai Golkar, kemudian terpilih lagi kembali sebagai anggota DPRD, dan baru 1 tahun menjabat, saya kemudian mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Kenapa mengundurkan diri? Karena memang persyaratan untuk maju sebagai calon kepala daerah itu harus mengundurkan diri. Kebetulan waktu itu pas mengundurkan diri, keluar yang namanya pasal dinasti. Yang dimana pasal dinasti itu melarang anak keturunan petahana, ya, petahana untuk maju sebagai calon kepala daerah. Sehingga waktu itu saya konsultasi dan diskusi dengan almarhum bapak saya, sehingga saya maju ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugatnya. Menggugat undang-undang itu khusus yang pasal dinasti. Karena harus jelas definisi terkait petahana. Petahana itu kan yang pertama adalah orang yang maju kembali. Sementara posisi almarhum bapak saya waktu itu adalah bukan lagi petahana, karena udah berakhir masa jabatannya. Yang pertama yang kita gugat itu. Yang kedua, garis keturunan. Nah, macam saya ini kan, saya nggak pernah meminta dan kita tidak bisa meminta kepada Tuhan bahwa lahirkan saya sebagai anaknya si A, anaknya si B, anaknya si C. Kita nggak pernah minta. Tetapi kita diberikan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa menjadi keluarga, misalnya keluarga politisi, keluarga dokter, keluarga pengusaha, dan lain-lain. Sehingga itu tentu sama dengan mengkebiri kebebasan dalam berdemokrasi. Sementara undang-undang telah menjamin setiap warga negara, jadi tidak membeda-bedakan berdasarkan garis keturunan. Setiap warga negara boleh memiliki hak dipilih dan memilih. Sehingga saya gugatlah pasal itu di Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah Mahkamah Konstitusi menerima gugatan saya. Sehingga saya majulah sebagai calon bupati waktu itu. Lalu kemudian terjadi dinamika. Banyak sekali, alhamdulillah saya bersyukur karena banyak sekali yang menawarkan posisi 02 atau wakil. Cuman waktu itu saya telah berdiskusi dan ingin sekali ada kolaborasi antara politisi dan juga birokrat. Karena saya ini kan minim pengalaman dalam birokrasi. Sehingga yang ada di pikiran saya harus berpasangan dengan orang yang matang di birokrasi, orang birokrat lah. Jangan politisi-politisi lagi. Kalau politisi-politisi, saya udah politisi dan saya udah punya pengalaman 7 tahun menjadi anggota DPRD. Nah, oleh karena itu saya mau kalau misalnya berpasangan dengan birokrat atau orang yang matang di birokrasi. Akhirnya waktu itu saya memilih Pak
Abdul Rauf Malagani yang sekarang wakil bupati. Beliau udah matang karena mulai dari lurah, camat, kepala bagian pemerintahan, kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa, kemudian asisten. Beliau udah matang di birokrasi. Akhirnya itulah yang saya gandeng sebagai calon wakil. Nah, karena waktu itu saya menggandeng Pak Abdul Rauf Malagani, maka kami maju melalui jalur perseorangan atau jalur independen. Begitu maju melalui jalur independen, alhamdulillah kita mampu memenangkan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Goa. Dan saya bersyukur karena itu merupakan independen pertama di wilayah Sulawesi, khususnya lagi di Sulawesi Selatan. Dan sampai dengan hari ini dengan Pak Abdul Rauf baik-baik, tidak pernah ada musuhan, tidak pernah ada clash di antara kami berdua, sehingga kami maju lagi untuk periode kedua bersama-sama. Dan alhamdulillah satu kesyukuran karena semua partai memiliki pandangan dan pemahaman yang sama untuk membangun wilayah Kabupaten Goa, sehingga kami mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari seluruh partai yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Jadi ada kurang lebih 12 partai yang mengusung kami. Sehingga kami melawan kotak kosong waktu Pilkada tahun 2020 kemarin. Dan alhamdulillah sekali lagi bersyukur karena mampu meraih perolehan 91,22% kemenangan dengan angka partisipasi pemilih yang juga melampaui target nasional. Kalau target nasional itu 77%, kami kurang 0,33%, itu mencapai angka partisipasi pemilih 80%. Jadi cukup luar biasa sekali. sehingga saya bersyukur. Nah, oleh karena itu, karena dukungan yang begitu besar, tentu bebannya juga lebih besar. Oleh karena itu saya berharap saya terus mendapatkan doa dan dukungan untuk bisa bekerja lebih baik lagi, harus lebih baik dibandingkan periode pertama, minimal sama dengan periode yang pertama, meskipun banyak kekurangan yang ada, tetapi yang jelas kita tetap bekerja untuk membangun wilayah dan masyarakat yang lebih baik di masa yang akan. Wow, baik, luar biasa, semangat terus nih Pak Adnan. Senang dengar ceritanya gitu ya. Ini artinya juga salah satu hal yang perlu dicontoh begitu sama teman-teman muda, bahwa ketika nanti kita sudah tahu ingin bercita menjadi apa gitu, dipersiapkan dari sejauh mungkin ya, sedini mungkin gitu ya. Baik, terima kasih cerita soal perjalanan karirnya nih Bapak Adnan. Ya. Nah, saya akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang sebetulnya seperti apa sih situasi penanganan COVID-19 di Goa hingga saat ini. Seperti apa juga status PPKM di Goa, dan kira-kira progres COVID, penanganan COVID di sana sampai saat ini sebaik apa sih? Ya, kalau berbicara Kabupaten Goa itu kan penyangga dari ibu kota Makassar. Ya, dia merupakan penyangga utama. Makanya kami merupakan daerah hinterland. Nah, 40 sampai dengan 45% penduduk Kabupaten Goa itu kerjanya di Makassar. Itu samalah kira-kira Jabodetabek ini dengan Jakarta dan sekitarnya lah kira-kira begitu. Nah, sama dengan Kabupaten Goa dengan Makassar. Jadi 40 sampai dengan 45% aktivitas masyarakat Kabupaten Goa yang tinggal di Kabupaten Goa itu berada di Makassar. Makanya kalau kita berbicara pendapatan per kapita, kenapa pendapatan per kapita Kabupaten Goa itu rendah? Karena ya itu tadi, pendapatan per kapita itu kan PDRB, pendapatan regional domestik bruto, itu dibagi dengan jumlah penduduk, itulah pendapatan per kapita. Nah, dia tidak memberikan kontribusi PDRB, tetapi hitungan pembaginya, jumlah penduduknya itu besar, sehingga itulah yang membuat pendapatan per kapita kita agak sulit didongkrak naik. Nah, karena 40 sampai dengan 45% penduduk Kabupaten Goa aktivitasnya di Makassar, maka ini sangat sulit sekali dalam melakukan penanganan pandemi COVID-19. Nah, kenapa? Karena kemarin
epicentrum daripada penularan COVID itu berada di Makassar. Maka kita di Kabupaten Goa melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan penanganan COVID. Yang pertama, kita melakukan pertama kali di Indonesia itu melakukan pembagian 1 juta masker. 1 juta masker ini alhamdulillah di-launching oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, dan juga mendapatkan rekor dari MURI. Karena merupakan pertama di tengah pandemi, di tengah situasi sulit, kita membagikan 1 juta masker. Kenapa membagikan 1 juta masker? Meskipun penduduk Kabupaten Goa itu 765.000, kita bagikan ke Makassar. Kita bagikan ke Takalar. Kenapa kita bagi ke daerah tetangga? Karena kita juga memiliki kepentingan yang besar agar Makassar patuh dengan protokol kesehatan, sehingga 40 sampai dengan 45% penduduk Kabupaten Goa yang kerjanya di Makassar ini, ya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, tidak membawa pulang oleh-oleh COVID. Nah, kira-kira begitu. Baik, Jadi baik, baik. kita berharap mereka patuh. Nah, selain daripada itu, setelah kita Kabupaten Goa kemarin pernah melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kami lakukan selama 14 hari. Alhamdulillah, pakar epidemiologi mengatakan kasus COVID jauh menurun drastis. Apalagi waktu itu memang kita sangat ketat dalam pelaksanaan PSBB tersebut. Dan setelah dilakukan survei oleh pakar epidemiologi, betul-betul penularan COVID-19 waktu Kabupaten Goa melakukan PSBB itu jauh menurun drastis dan sangat drastis penurunan. Tetapi pada saat PSBB berakhir, angka COVID kembali naik. Kenapa? Karena ibarat air yang selama ini ditutup, kerannya dibuka. Sehingga orang mengatakan bahwa begitu selesai PSBB udah dipikir COVID udah nggak ada, COVID udah hilang. Makanya di situ terjadi peningkatan lain. Dari situ saya berpikir bersama dengan teman-teman, diskusi dan lain-lain, akhirnya kita mengeluarkan suatu gagasan, yaitu gagasan membuat suatu peraturan daerah, yaitu Perda tentang wajib memakai masker selama masa pandemi COVID-19. Karena nggak ada jalan lain kecuali mendisiplinkan masyarakat. Nah, mendisiplinkan masyarakat ini kan bukan perkara yang mudah, karena masyarakat kita juga terbagi menjadi 3 karakter. Ada yang satu, karakter yang pertama, dia inisiatifnya tinggi. Karakter yang kedua, sekali diberitahu langsung nurut. Nah, yang ketiga ini yang masalah, berkali-kali dikasih tahu belum tentu nurut. Iya, masih ngeyel ya. Sehingga harus ada cara yang kita lakukan untuk bisa memaksa mereka untuk bisa memakai masker. Karena vaksin yang terbaik itu adalah masker. Dan ketika semua orang disiplin memakai masker, maka kita mampu menurunkan angka penularan. Disitulah keluar ide dan gagasan membuat sebuah rancangan peraturan daerah tentang wajib memakai masker dan penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Dan saya bersyukur karena itu juga merupakan perda pertama di Indonesia. Karena selama ini kan orang memakai peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur. Kalau berbicara, karena kebetulan saya latar belakangnya hukum ya, jadi saya sedikit paham terkait itu. Kalau di perda, kalau di perbub, perwali atau pergub itu kan tidak mampu memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat. Kalau perda itu bisa memberikan sanksi, maka sanksinya jelas dan tegas di perda tersebut siapapun yang tidak memakai masker. Sehingga waktu berlakunya perda masker itu kita mampu kembali menurunkan angka COVID di Kabupaten Goa. Nah, kalau sekarang efektif ya Pak ya? Alhamdulillah efektif. Kalau sekarang kita berada pada PPKM level 3. Kenapa level 3? Karena cakupan vaksinasi kita itu masih di bawah 50%. Posisi sekarang kita sudah berada di 44%. Memang penduduk Kabupaten Goa itu kan terbesar ketiga di Sulawesi Selatan.
setelah Makassar dan juga Kabupaten Bone, tetapi luas wilayah kedua di Sulawesi Selatan. Kami Baik. 72% itu wilayahnya dataran tinggi. Sehingga untuk mencari sasaran vaksinasi itu tidak seperti berbicara di Kota Makassar yang gampang dikumpulkan masyarakat. Tapi meskipun itu berat, kita tetap mengupayakan untuk bisa terus melakukan vaksinasi, dan kita targetkan mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah bisa melampaui 50% cakupan vaksinasi. Akhir tahun ini targetnya lebih dari 50% begitu ya Pak? Lebih dari Vaksin kedua? 50%. Vaksin kedua. Vaksin kedua, baik. Oke, luar biasa. Beralih dari pertanyaan seputar COVID, saya saat ini akan tanya soal pada Agustus lalu ini di rapat paripurna DPRD Goa sempat mengesahkan RPJMD 2021 sampai 2026. Bagaimana sih sebetulnya pedoman arah pembangunan Kabupaten Goa dalam kurun waktu 5 tahun ke depan? Kira-kira gambaran singkat mungkin seperti apa sih? Saya kan ini melanjutkan ya. Saya kan melanjutkan periode kedua. Sehingga saya tetap fokus pada 5 program prioritas. 5 program prioritas itu yang pertama tetap pada pendidikan. Karena saya yakin dan percaya kekayaan suatu daerah, kekayaan suatu bangsa dan negara itu tidak ditentukan oleh sumber daya alamnya, tetapi ditentukan di manusianya. Siapa yang membangun sumber daya manusianya dengan baik, yakin dan percaya dia akan menjadi daerah yang berkembang seperti yang kita cita-citakan bersama. Oleh karena itu saya tetap fokus pada pendidikan. Yang kedua, saya tetap fokus pada kesehatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, berbicara pendidikan ini, saya telah membuat kesepakatan bersama dengan para lurah dan kepala desa di wilayah Kabupaten Goa. Kalau selama ini kami memiliki beasiswa, kita kirim anak-anak berprestasi Kabupaten Goa untuk bisa kuliah di universitas terbaik yang ada di Indonesia, yang semua biayanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Goa. Mulai dari tiket pemberangkatannya, pemondokannya, makannya, SPP-nya, sampai dengan dia selesai itu ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Goa. Program ini kita sebut dengan Dari Goa untuk Indonesia. Kenapa kami sebut Dari Goa untuk Indonesia? Karena kalau dia lulus, dia tidak wajib pulang ke Kabupaten Goa. Siapapun yang mau memakai tenaganya, pikirannya silahkan pakai. Pemerintah Kabupaten Goa hanya memfasilitasi sampai dengan dia selesai. Gitu. Karena contoh misalnya, kita berangkatkan anak berprestasi Kabupaten Goa, kemudian dia fokus pada, dia mengambil fakultas teknik, khusus untuk pertambangan misalnya. Nah, tambang di Kabupaten Goa itu kan nggak ada. Jadi kalau misalnya dia diwajibkan pulang ke Kabupaten Goa, sementara dia tambang tidak ada di Kabupaten Goa, ilmunya jadi nggak bermanfaat. Jadi kenapa kita jadikan Dari Goa untuk Indonesia, sehingga siapapun yang mau memakai, nanti kalau dia sukses, baru kamu pulang kembali ke Kabupaten Goa, bangun kampungmu sendiri, kira-kira gitu. Nah, baik, itu dari sektor pendidikan. Kemudian, kesepakatan yang saya ambil dengan para lurah dan kepala desa, kalau misalnya anak-anak berprestasi Kabupaten Goa yang mau berkuliah di universitas terbaik di Indonesia itu ditanggung oleh kabupaten. Tetapi bagi anak-anak berprestasi Kabupaten Goa yang mau berkuliah di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, misalnya Universitas Hasanuddin, UNM, UMI, dan lain-lain, itu ditanggung oleh dana desa dan juga dana kelurahan. Baik. Jadi kami memiliki 167 desa dan kelurahan. Jadi ada 167 orang nanti yang akan dibiayai oleh dana desa dan kelurahan. Jadi ini bisa mempercepat Kabupaten Goa untuk bisa peningkatan sumber daya manusianya menuju pada Indonesia Emas tahun 2045. Salah satu indikator dari Indonesia Emas itu kan bonus demografi, Mbak. Betul. Bonus demografi itu kan usia produktif lebih banyak dibandingkan usia yang non produktif, artinya milenialnya lebih banyak lah, gitu. Tetapi menjadi masalah kalau misalnya milenial ini tidak memiliki kompetensi atau tidak memiliki sumber daya manusia yang baik. Maka kita harus persiapkan dari sekarang.
Mudah-mudahan Kabupaten Goa pada saat menyambut Indonesia Emas tahun 2045, SDM-nya udah pada siap menyambut itu kira-kira. Nah, amin. Wah, semangat Nah, semangat. yang Baik kedua baik, oke. kesehatan, yang kedua Ya, kesehatan, yang ketiga itu keagamaan. Kami Kak. juga punya program satu hafiz satu desa, satu hafiz satu kelurahan. Itu juga sama, kerjasama dengan para kepala desa dan lurah. Jadi mereka yang akan mengirim dari desa dan kelurahannya dibiayai memakai dana desa dan dana kelurahannya. Lalu kemudian pemerintah Kabupaten Goa membangun rumah tahfiznya. Rumah tahfiz yang milik pemerintah Kabupaten Goa yang nanti semua akan disatukan di tempat itu. Itu. Dan Kemudian, ini insya Allah tahun depan sudah berjalan. Yang keempat, luar biasa. infrastruktur. Seperti tadi penjelasan di awal, kita genjot infrastruktur karena tidak ada suatu kemajuan daerah tanpa pembangunan infrastrukturnya. Dan yang kelima, kami fokus pada pertanian dan UMKM. Yang Baik, lima jadi program artinya prioritas. Gitu. pendidikan, kesehatan, keagamaan, infrastruktur, dan juga pertanian. Baik, menarik Pertanian dan sekali. Nah, UMKM. baik, pertanian dan UMKM. Nah, Bapak Iya, Adnan, ini informasinya di 100 hari pertama periode 2 Anda ini juga sempat berencana untuk membawa perusahaan untuk berinvestasi di Goa. Nah, bagaimana bentuk kerjasama dengan Cimori gitu ya katanya, yang menghadirkan iya. kafe dan juga resto, industri susu dan juga pengelolaan susu seluas 5 hektar di Kecamatan Tinggi Moncong, betul ya Pak ya? Dan kira-kira Pemuluh. ada tidak sih perusahaan lagi yang mungkin berniat juga menanamkan modalnya di Goa sejauh ini? Iya, Mbak, situasi pandemi COVID-19 ini kan membuat ekonomi kita terjun bebas ya. Kemudian kita, tapi meskipun di tengah situasi sulit ini, kita juga tidak bisa berhenti untuk terus berinovasi untuk memajukan daerah. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah investasi. Nah, investasi yang kemarin saya genjot itu adalah untuk peningkatan pada sektor pariwisata. Maka kemarin ketemu dengan owner daripada Cimori, Pak Bambang, saya berdiskusi panjang lebar dengan beliau. Dan alhamdulillah sepakat dan beliau berminat untuk membangunnya di Kabupaten Goa. Nah, kerjasama yang kita lakukan karena Cimori ini kan basicnya adalah susu, maka kita kerjasama di pengembangan sapi perahnya. Jadi kerjasama antara Kementerian Pertanian, khususnya Ditjen Peternakan, dengan pemerintah Kabupaten Goa dan Cimori. Sehingga bahan baku dari susu yang diinginkan Cimori itu tidak jauh-jauh lagi, ada di Kabupaten Goa. Nah, Cimori itu membangun industri pengolahannya. Tetapi pembangunan industri pengolahannya itu tidak hanya dalam bentuk industri saja, dia juga dia kombinasikan dengan pariwisata. Jadi sepertilah yang ada di Cisarua Bogor ya. Saya udah ke Betul. sana waktu itu diajak sama Pak Bambang. Saya lihat memang industri pengolahannya itu dia kombinasikan dengan pariwisata, dengan pemandangan yang baik sehingga orang makan, minum susu di tempat itu. Jadi itulah yang akan dia bangun di Kabupaten Goa. Kemudian tadi malam kemarin saya sebagai kapasitas Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI itu juga melakukan MOU dengan Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil Lahadalia, itu untuk peningkatan investasi yang ada di daerah dan diambil percontohan di 10 kabupaten, jadi termasuk di Kabupaten Goa. Dan tadi malam juga saya bertemu dengan salah satu investor untuk melakukan investasi di bidang pertanian lagi. Jadi sekarang ada beberapa dokter-dokter yang melakukan pengembangan obat-obat herbal. Jadi, tetapi bahan bakunya yang sulit. Saya tanya bahan bakunya apa? Dia sampaikan, lalu kemudian yang mereka punya kendala adalah lahan. Nah, kita punya lahan untuk itu. Bagaimana kalau kita kembangkan dan kita kerjasama? Anda sebagai off-taker saja, nanti ada perusahaan daerah kami, Prusda atau Perseroda, yang mengelolanya dengan baik. Pada saat panen, Anda yang membeli hasil dari panen masyarakat tersebut. Dan sebelum kita jalan, kita harus
lakukan MOU terlebih dahulu, seperti Cimory, kita deal dengan Cimory dalam bentuk penandatanganan kerjasama, bahwa dia akan menyerap 3.000 liter per hari susu daripada peternak sapi yang ada di Kabupaten Goa. Jadi 3.000 liter per hari itu kan besar, banyak. Jadi iya, jadi masyarakat kita juga bisa terbantu dengan itu. Karena kan sekarang selama ini yang menjadi masalah, pada saat petani kita atau peternak kita panen, nggak ada pembelinya. Nggak ada pembelinya. Nah sekarang pembelinya sudah ada. Sisa kita siapkan bahan bakunya. Nah, karena pemerintah tidak bisa berbisnis, maka yang kita dorong adalah perusahaan daerah. Supaya perusahaan daerah kita juga bisa sehat, lalu kemudian nantinya mereka berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Karena Mbak, kalau di daerah itu, kalau kita berpikir untuk mau menaikkan pendapatan asli daerah, itu cukup dari sektor pariwisata, pertanian, peternakan, ini memiliki peran yang besar untuk kontribusi peningkatan pendapatan asli daerah. Contoh misalnya, kenapa saya meningkatkan pariwisata? Karena kalau pariwisata baik, lalu kemudian tumbuh hotel dan restoran, pajak hotel dan restonya itu kan langsung masuk sebagai pendapatan asli daerah. Jadi ada Efek simbiosis dominonya panjang mutualisme. ya. Ya, sehingga itu juga menjadi pendapatan asli daerah kita. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini salah satu hikmah yang harus kita tarik adalah menuju kepada kemandirian daerah yang tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat juga pasti tertekan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita harus cari cara untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kita tanpa membebani masyarakat kita, sehingga meskipun terjadi penurunan dalam sisi dana transfer, kita tidak terlalu merasakannya lebih dalam, kira-kira begitu. Baik, kemandirian daerah ya kuncinya. Kemandirian Baik, daerah. nah Bapak, kita masih menyenggol soal sektor pertanian lagi ini. Sebetulnya mungkin boleh diceritakan ya bagaimana dampak bendungan Karaloe, betul ya Pak? Bendungan Karaloe dengan daya tampung sekitar 40 juta meter kubik ini terhadap sektor pertanian dan juga penyediaan air bersih. Seperti apa sih Pak? Jadi dalam waktu dekat ini ada bendungan yang akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Jadi namanya Bendungan Karaloe. Kalau di Kabupaten Goa itu Mbak, itu kita sudah memiliki 4 bendungan. Ya. 4, ya. Yang pertama Bendungan Bilik-Bilik, yang kedua Bendungan Karaloe, kemudian ada sebagian masuk Bendungan Pamukkulu, dan yang keempat adalah Nipa-Nipa, yang 60% wilayahnya Kabupaten Goa masuk di dalamnya. Tetapi 4 bendungan ini itu tidak mengaliri wilayah Kabupaten Goa. Dia mengaliri kabupaten tetangga. Karena Kabupaten Goa ini kan luas terbesar kedua di Sulawesi Selatan, maka dia berbatasan dengan 9 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi misalnya Bendungan Bilik-Bilik itu wilayahnya berada di Kabupaten Goa, tetapi itu untuk mengaliri dan juga untuk memenuhi kebutuhan air yang ada di Makassar. Jadi itu untuk masyarakat Makassar. Karaloe yang akan diresmikan itu untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat yang ada di Kabupaten Jeneponto. Pamukkulu untuk Kabupaten Takalar, dan kolam regulasi Nipa-Nipa untuk Makassar dan juga Maros. Jadi kita mendapatkan amal jariahnya saja. Baik. Tetapi meskipun itu kita mendapatkan manfaat dari sisi peningkatan air baku. Ya, air baku terjadi peningkatan sekian liter per detik, dan juga tentu ini menjadi objek pariwisata. Objek pariwisata, sehingga ketika dia menjadi objek pariwisata bagi masyarakat sekitar, maka tentu ekonomi kerakyatan juga akan berputar di wilayah tersebut. Orang nongkrong di situ, melihat pemandangan bendungan yang bagus, ada jualan-jualan di situ, nah, itu ekonomi kerakyatannya, ada jajanan. Nah, rakyat juga akan merasakan dampaknya yang baik, gitu.
Baik, Nah, baik, itulah baik. manfaatnya dari bendungan. Nah, sekarang yang kita tunggu adalah bendungan Jenek Lata. Jadi waktu itu ada namanya bendungan Jenek Lata. Nah, itu khusus untuk Kabupaten Goa. Jadi waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak Menteri PU, kunjungan kerja Komisi 5 waktu itu ke Kabupaten Goa juga kami sampaikan. Kami sampaikan bahwa kami juga sangat berharap ada bendungan yang khusus untuk wilayah Kabupaten Goa. Dan diberikanlah bendungan Jenek Lata. Bendungan apa Pak namanya? Jenek Lata, namanya Jenek Jenelata. Lata. Bendungan Jenelata. itu kemudian disetujui karena memang juga waktu tahun 2019 Kabupaten Goa pernah mendapatkan banjir bandang ya. Banjir bandang itu karena salah satu hujan yang terlalu deras di hulu kemudian mengakibatkan sungai dari Jenek Lata itu meningkat. Ditambah lagi pembukaan pintu air dari bendungan Bilik-Bilik sehingga itulah yang membuat banjir bandang. Jadi kalau misalnya jadi bendungan tersebut, insya Allah kita bisa meredam lagi dan meminimalisir potensi-potensi banjir bandang seperti yang terjadi pada tahun 2019 kemarin. Amin, amin, amin. Baik, Bapak. Amin ya Terima rabbal kasih alamin. ceritanya. Dan Iya, ini kita beranjak ke pertanyaan lain. Ini Bapak soal di Goa, Anda sempat mengembangkan pilot program Rumah Tunggu Kelahiran Plus atau RTK Plus, betul ya Pak? Dan bagaimana sih sebetulnya konkretnya program ini dan apakah sudah dapat berhasil begitu ya menekan angka kematian ibu hamil? ya. Kalau berbicara keberhasilan, kita belum bisa melihat indikator keberhasilannya ya, karena baru tahun lalu ini program di launching. Oh baru. Baru tahun lalu, baru bulan lalu, baru bulan lalu di launching. Jadi baru berjalan. Kami kerjasama dengan beberapa termasuk NGO di dalamnya pemerintah provinsi dan lain-lain untuk bisa menekan angka kematian ibu hamil dan ibu dan anak. Kenapa? Karena memang sekali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa Kabupaten Goa itu 72% itu adalah dataran tinggi atau pegunungan. Sehingga memang berbicara akses antara satu dengan yang lainnya, satu kelurahan dengan kelurahan yang lain itu beda gunung kalau di dataran tinggi. Nah, jadi antara satu desa dengan desa yang lain itu sama dengan satu gunung dengan gunung yang lain. Nah, aksesnya ini yang kadang memang makanya kenapa kita menggenjot infrastruktur, karena untuk membuka akses-akses penghubung antar kecamatan, penghubung antar desa dan kelurahan. Meskipun begitu, masih banyak masyarakat kita yang ada di dataran tinggi itu malas untuk ke puskesmas, malas untuk ke rumah sakit, karena dia menganggap jaraknya cukup jauh, lalu kemudian ada cara-cara alternatif yang dia bisa lakukan, gitu. Nah, inilah yang salah satunya juga menyebabkan. Yang ketiga, tentu kita tidak boleh menutup mata terkait dengan sarana dan prasarana. Maka kenapa ada program rumah tunggu ini? Jadi sebuah rumah dengan kolaborasi dari NGO dan dokter-dokter, ya. Kemudian ada CSR dari beberapa yang membiayainya. Itu ada rumah di setiap desa dan kelurahan untuk dijadikan rumah tunggu kelahiran, yang dimana nanti itu seperti puskesmas sebenarnya, mini puskesmas, gitu. Tetapi lebih mendekatkan akses kepada masyarakat, sehingga di dalam menunggu kelahiran itu sudah ada penanganan yang dilakukan oleh relawan-relawan, lalu kemudian relawan-relawan ini juga sarana dan prasarananya dibantu oleh CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi intinya kolaborasi. Oke, Gitu. kolaborasi Karena menjadi kuncinya ya. iya, karena sekarang kan tidak akan mungkin ada sebuah keberhasilan kalau dia individual. Tetapi Setuju. keberhasilan itu bisa diraih kalau kita mampu berkolaborasi dengan semua pihak yang ada. Saya pelajari, dulu awal saya jadi bupati, saya mempelajari teori pemerintahan itu hanya 3. Yang pertama adalah government, pemerintah. Yang kedua adalah swasta. Dan yang ketiga adalah civil society atau masyarakat. Tetapi dengan seiring perkembangan zaman yang ada, teori pemerintahan ini bertambah pilar pembangunannya menjadi 5. Itulah yang disebut dengan teori pentahelix.
bertambah menjadi pemerintah, pengusaha, masyarakat, akademisi, dan juga media. Karena tidak Ya. akan ada kemajuan suatu daerah tanpa didukung dengan media yang baik. Oke, siap bekerja sama Gitu. pokoknya Pak. Luar biasa, senang nih denger ceritanya Pak Adnan. Oke, Pak Adnan boleh Ya, sampaikan 5 kata menarik untuk menggambarkan Kabupaten Goa. Apa saja kira-kira? oke. Adat, Adat. budaya. Ya, adat, budaya, pemandangan alam yang luar biasa, masyarakatnya yang ramah, dan pemerintahannya yang baik dong. Itu tadi kolaborasi itu tadi ya. Baik, luar biasa. Oke, nah Bapak Adnan, kita saat ini sudah di penghujung acara sebetulnya. Namun Iya, sebelum saya tutup, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Adnan untuk memberikan pernyataan penutup atau harapan Bapak Bupati ini untuk kemajuan Goa ke depannya. Silakan ya. Bapak. Sebentar lagi, tanggal 17 November itu merupakan hari jadi Goa yang ke-701, ya, yang ke-701. Sehingga kata-kata saya dan penutup saya berharap kebersamaan dan kekompakan yang telah terjalin selama periode pertama itu terus mampu kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan lagi di masa yang akan datang. Dan kita melanjutkan semua program dan pembangunan yang berjalan selama ini untuk bisa memajukan daerah Kabupaten Goa yang lebih baik dan masyarakatnya yang makin sejahtera di masa yang akan datang. Sekali lagi, tidak ada keberhasilan tanpa kolaborasi. Dan semua kemajuan yang ada di Kabupaten Goa saat ini bukan karena kerjanya Adnan Purik Teksan saja, tidak. Tetapi kerja semua pihak. Karena kita terus mendapatkan doa, mendapatkan support, mendapatkan bantuan dari semua pihak yang ada. Itulah yang meringankan kerja saya. Sehingga semua yang kita capai selama ini adalah karena kebersamaan dan kekompakan kita. Kalau kita kompak dan terus dalam bingkai kebersamaan, maka yang berat itu pasti akan menjadi ringan. Dan yang jauh itu pasti akan terasa dekat karena ada kita semua yang ada di belakang pemerintah. Oleh karena itu saya berharap, mari terus kompak dalam bingkai kebersamaan, kekeluargaan, demi Kabupaten Goa yang lebih maju, lebih unggul, dan lebih mandiri di masa yang akan datang. Terima kasih. Amin. Terima Amin kasih ya rabbal alamin. kembali Bapak Adnan ya. Wah, saya juga jadi semakin penasaran sebenarnya kalau tadi Bapak cerita soal pemandangan alam yang indah di Goa. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa sampai saya ke sana ya. Amin. Pastikan langsung Ditunggu selalu ceritanya ya. Pak. Iya. Baik, terima kasih sekali Bapak Adnan atas waktunya. Mudah-mudahan Goa nanti semakin maju dan bisa menjadi percontohan bagi wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Amin ya rabbal Baik, alamin. dan pemirsa, Terima kasih. Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah lainnya yang tentunya banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri kita. Akhir kata, saya Dea Yujihan beserta seluruh kerabatku yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih Pak Adnan, sehat selalu. Terima kasih. Sampai jumpa Sehat di lain selalu. kesempatan ya Pak. Ditunggu ya di Kabupaten Selamat Goa. melanjutkan. Siap. Insya Allah Pak.